Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri dalam minggu ini akan berbicara tentang membangun keintiman dengan Allah. Ya, jadi bagaimana kita mengalami dan memahami keintiman rohani yang sejati itu seperti apa. Episode yang pertama ini akan berjudul Peperangan Sesungguhnya. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Pemazmur ini sedang mengalami kegalauan atau disilusi karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang kenapa sih Tuhan orang-orang itu kok hidupnya kacau, seenaknya, sombong, gak cari Tuhan, kok malah sepertinya diberkati. Tetapi aku ini yang udah susah-susah hidupnya, berusaha untuk hidup suci, hidup kudus, kok tetap mengalami kesulitan, bahkan kok nggak diberkati sepertinya. Lalu kemudian dikatakan, sampai aku masuk ke tempatmu yang kudus, masuk ke ruang rahasiamu, dan engkau memperlihatkan kepadaku nasib mereka semua itu. Dan disitulah kemudian akhir daripada kesimpulan nyanyian itu di dalam ayat 28 tadi. Aku suka pada Allah, suka dekat pada Dia, dan menaruh perlindungan pada Tuhan. Graham Cook mengatakan, peperangan sesungguhnya dalam kerajaan Allah selalu terkait dengan peperangan untuk mengalami keintiman rohani. Nah, berbicara tentang keintiman, pandangan kita langsung apa? Wah, dekat atau jauh ya dengan Tuhan. Jadi kita bicara mengenai jarak. Contoh misalnya kita bilang, wah, dia itu dekat banget sama Tuhan loh. Atau sebaliknya, aduh aku lagi jauh sama Tuhan nih. Sebenarnya yang kita sampaikan dalam pernyataan itu adalah pengalaman kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, saya mulai dengan ini, apa yang bukan keintiman rohani? Yang pertama, keintiman rohani bukanlah sekedar pengetahuan rohani, tapi keintiman lebih daripada pengetahuan kebenaran. Salah satu kesalahan umum dalam pemahaman tentang keintiman dengan menyamakan akumulasi pengetahuan rohani sama dengan keintiman rohani. Memang betul bahwa pengetahuan itu penting. Yohanes 8 ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Betul. Kita bersyukur untuk limpahan sumber-sumber pengetahuan rohani pada saat ini. Di internet, di mana saja secara digital kita bisa mendapatkan akses yang murah, bahkan kadang-kadang gratis. Baik buku-buku bagus, sumber-sumber teologi, pemahaman, tafsir, macam-macam. Dan itu menolong kita untuk memahami tentang Tuhan. Tetapi memiliki pengetahuan rohani yang banyak tidak sama dengan memiliki kepercayaan, iman, dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yesus menegur ahli agama berkenaan dengan kesalahpahaman ini. Yohanes 5 ayat 39-40 Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Dan Yesus berkata, menurut kamu kalau kamu dapat pengetahuan teologi itu, kamu pasti akan dapat hidup kekal. Padahal pengetahuan teologi itu mengajarkan dan menyatakan tentang aku ini Mesias. Tapi kamu malah gak percaya. Nah, itu dia. Bahwa akumulasi pengetahuan rohani tidak menjamin seseorang itu punya keintiman dengan Tuhan. Memang betul bahwa pengetahuan rohani itu jauh lebih berharga daripada emas tua. Pada saat pengetahuan rohani itu menjadi bahan bakar iman kita di dalam Tuhan. Karena pengetahuan rohani kita itu akan mengobarkan keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi ketika pengetahuan rohani kita menggantikan iman, kepercayaan kita dalam Tuhan, justru pengetahuan itu akan menjadi bahan bakar kesombongan rohani kita. Yang kedua, yaitu keintiman lebih dari sekedar suasana. Kesalahan umum yang kedua ini adalah menyamakan keintiman dengan Allah itu dengan atmosfer suasana tertentu. Bila saya menciptakan suasana rohani tertentu, aroma, sinar,
musik tertentu, maka saya percaya Tuhan akan hadir. Sayangnya hadirat Allah itu bukan spa rohani. Kalau kita pergi ke spa itu kan langsung ambience-nya beda. Wanginya, aroma, lalu suasana, musik, lampu, semuanya membuat kita seperti kesannya langsung tenang, rileks. Persoalannya bahwa sesusah apapun, suasana apapun bisa mendukung terciptanya keintiman rohani dengan Allah. Bahkan di tengah-tengah hiruk pikuk pasar sekalipun, orang bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kuncinya bukan suasana, tapi kuncinya adalah jikalau kita beriman percaya sepenuhnya akan Allah dan firman-Nya. Maka suasana yang baik tentu akan membantu membangun keintiman tersebut. Tetapi suasana itu sendiri tidak membuat Allah hadir. Saya berikan ilustrasi. Bayangkan sebuah makan malam romantis, lilin, bunga mawar, piring yang ditata dengan baik. Mungkin ada anggur, gelas anggur di situ, ada botolnya. Lalu ada dua orang yang sedang menghadap di meja itu. Di balik ada seorang pemain musik biola solo memainkan sebuah lagu yang syahdu dan romantis. Tentu kita berpikir, wah, sungguh ya, dua orang ini pasti saling mencintai. Dan kita berpikir suasana itu langsung menciptakan sebuah suasana keintiman, kemesraan yang ada di meja makan itu. Tetapi sebenarnya, bila kedua orang tadi sedang punya pasangan lain, sedang tidak setia dalam pernikahan mereka, sedang berzina, tidak ada rasa saling percaya, terluka, apakah semua suasana tadi akan menolong mereka menciptakan cinta? Saya tidak percaya. Tetapi sebaliknya, kalau sudah tercipta saling mencintai, saling mempercayai, maka ketika kita menciptakan atau makan di suasana seperti itu, akan menimbulkan kesan dalam yang nantinya akan menjadi memori yang baik. Saya berusaha setiap tahun anniversary saya membuat suasana itu, ambience itu di dalam hubungan saya dengan istri saya. Dan tentu kembali lagi, suasana itu menolong, tapi suasana itu bukan yang terutama. Jadi kita di sini melihat bahwa peranan suasana itu bisa menolong membangun keintiman kita dengan Tuhan. Tetapi suasana itu bukan satu-satunya cara membuat Tuhan hadir. Jadi bagaimana kalau gitu cara kita mendekat ke hadirat Allah dan membangun keintiman? Hanya dengan kepercayaan dan iman kepada Yesus Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat 9 berkata, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di sini sangat jelas sekali Paulus berkata bahwa aku berada intim dengan Tuhan bukan karena pengetahuan, kebenaranku, kesalehanku, karena mentaati hukum-hukum Taurat. Tetapi karena aku ada dalam kebenaran oleh karena aku percaya kepada karya dan pribadi Kristus. Dan itu pun, dapatkan kebenaran itu pun adalah anugerah. Dan anugerah itu aku respon, aku terima dengan iman, kepercayaan. Kuncinya adalah kepercayaan kepada Kristus sendiri, bukan kepada semua ritual-ritual yang kita buat. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 lebih jelas lagi dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi di sini Yesus itulah satu-satunya otorisasi akses kita kepada hadirat Allah dan tinggal di dalam hadirat Allah.
Allah hanya kagum dengan iman kepercayaan kita, bukan gaya atau penampilan rohani kita. Kalau tidak ada iman, maka Allah tidak akan berkenan dengan jumlah pengetahuan kita atau suasana gaya penampilan yang berusaha kita bangun, kita perlihatkan. Undangan Allah mendekat kepadanya sudah diberikan di dalam Kristus Yesus. Dan barang siapa yang mau merespon dengan percaya kepada Yesus Kristus, memberi segenap hatinya, hidupnya, masa depannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan otorisasi akses mendekat dan tinggal di dalam dia. Keintiman dengan Allah akan terbangun di area di mana kita paling perlukan saat ini untuk mempercayai Allah dan janji-janjinya agar kita tidak bimbang. Mungkin saat ini ada beberapa sahabat yang sedang terkena COVID. Kesehatanmu sedang terganggu. Itulah area yang paling bisa sahabat pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Atau mungkin kesulitan ekonomi dalam usaha, atau kemelut di dalam hubungan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, menantu, dengan orang sekitar kita, atau mungkin di dalam pelayanan bila kita terlibat dalam pelayanan. Semua itu adalah wahana untuk kita mendekat kepada Tuhan. Saya ingat pada waktu saya kena COVID, itulah saat momen karena seperti hidup dan mati itu sudah begitu dekat sekali. Dan disitulah saya merasakan dan tercipta satu keintiman yang saya mau bilang bahwa hampir 30 tahun dalam Tuhan belum pernah saya mengalami keintiman seperti itu. Dan itulah yang terus saya pertahankan sampai sekarang setelah 1 tahun berlalu. Satu sukacita sekali, lebih daripada sekedar aktivitas rohani. Apa yang saat ini Anda perlukan untuk mempercayai Allah? Itulah wahana yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan untuk sahabat sekalian memenuhi undangannya mendekat kepada Dia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk undangan yang Engkau sudah berikan mendekat kepada Engkau. Di dalam Yakobus Engkau berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Dan biarlah ini menjadi respons kami, mau mempercayai Kristus, dan di saat-saat sulit, baik secara kesehatan, keuangan, hubungan, apapun kemelut yang sedang kami alami, kami mau memutuskan di area itu kami mempercayai Engkau. Dan biarlah itu menjadi momen dan wahana kami bisa intim dengan Tuhan. Dan Engkau akan semakin nyata dalam hidup kami. Supaya kami bisa menceritakan keagungan dan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Ubah perspektif kami Tuhan, sewaktu kami ada di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.